Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutia Rahmadini Faris, biasa dipanggil Mutia, dari jurusan Matematika Fakultas MIPA. Saya berasal dari kelompok 26, kelompok Mozilla Firefox dengan absen 72 dengan NIM 2310433023. Nah, sekarang saya merekam video ini untuk kelengkapan tugas saya di Bakti Unan tahun 2023. Dan ada beberapa tugas dan pas di kelompok saya itu membahas tentang pinjaman online. Nah, ada beberapa pertanyaan dan akan saya bahas di video ini, teman-teman. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa terlibat dalam pinjaman online ilegal? Nah, yang pertama tuh saya mengupas dari nu.org.id itu mengatakan bahwasannya tuh seseorang bisa terlibat dalam pinjaman online ilegal itu. Yang pertama itu, pinjaman online itu merupakan bagian dari euforia pengenalan teknologi informasi ke masyarakat Indonesia, sehingga mudah tergiur dan diantaranya itu tuh ada di share ke Facebook, di Twitter, terus di internet banking, dan di pinjol itu sekalipun gitu, di link pinjol itu tersebut. Nah, yang kedua itu adanya faktor literasi tentang manajemen keuangan di Indonesia ini yang sangat rendah. Jadi mudahlah orang-orang tersebut untuk melakukan pinjaman online ilegal. Nah, pertanyaan kedua itu apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat seseorang ini melakukan pinjaman online ilegal? Nah, itu saya baca dari referensi Digital Library IAIN Palangkaraya. Itu ada beberapa dampak negatif, ada beberapa segi, ada beberapa sisi. Itu yang pertama tuh dari segi psikologis. Seseorang yang menjadi korban peminjaman online itu dia akan merasa gelisah, dia akan merasa panik karena dikejar-kejar sama hutang-hutangnya dan ditagih oleh admin pinjaman online tersebut. Nah, setelah itu dari segi fisik, daya tahan tubuh mereka itu melemah sehingga dia jadi stres dan tidak kuat untuk menahan beban yang sebesar ini gitu. Nah, setelah itu dari segi ekonomi itu yang meminjam uang ke pinjaman online ini dia mementingkan bagaimana dia harus melunaskan utang-utangnya dibandingkan ia memprioritaskan kebutuhan dia sehari-hari begitu, teman-teman. Nah, lanjut bagaimana sih kita atau cara menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal ini? Nah, saya kupas dari kompas.com dan privy.id. Dia mengatakan bahwa kita tuh tidak boleh asal klik, teman-teman, gitu. Nah, apapun link, apapun bentuk itu, kadang dia datang sendiri, itu berasal dari WhatsApp, dari SMS, dari email gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati apapun link yang dicurigai dan segala macam, kita jangan asal klik ya, teman-teman, gitu. Nah, yang kedua, kita jangan tergiur dari ajakan-ajakan mereka gitu. Nah, kadang ada pinjaman online itu ketika kita pinjam tuh kayak kita mendapatkan mobil segala macam gitu, sehingga kita tergiur dengan alasan-alasan seperti itu dan akhirnya kita terjerumus ke pinjaman online ilegal ini gitu. Nah, apa sih solusinya buat teman-teman, buat orang-orang di luar sana tuh yang telah terlibat dalam pinjaman online ini gitu? Nah, yang pertama, teman-teman bisa melaporkan tentang pinjaman online ini kepada hak yang berwenang mengenai pinjaman online ilegal ini. Dan yang kedua, jikalau teman-teman tuh udah jatuh tempo untuk bayar, jangan teman-teman pokoknya kayak cover semuanya gitu. Dan jikalau ada tindakan yang tidak beretika seperti diteror, setelah itu ada pelecehan dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa langsung blokir, langsung hapus kontak-kontak yang ingin meneror atau yang telah meneror teman-teman melalui email, melalui nomor telepon atau segala macam. Dan teman-teman bisa share ke semua media sosial yang teman-teman punya seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya tuh bahwasanya nih, oh ini nomornya nih untuk pinjaman online segala macam. Jadi teman-teman tidak bisa jangan simpan nomor ini, jangan chat, jangan ini segala macam gitu, untuk waspada agar masalah ini tidak diperpanjang gitu dan kita mengantisipasi adanya pinjaman online ilegal. Nah, setelah itu baru deh teman-teman bisa lapor ke pihak
yang berwajib atau pihak polisi untuk menindaklanjuti pinjaman online ini, teman-teman. Mungkin itu ya jelasan sedikit mengenai pinjaman online ilegal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.